Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Pengkhianat, tersesat saja. Aku akan menghukummu nanti, kata Suke, sambil menendang Buttface di tengah ruangan. Kemudian, dia melihat ke situ Haitang dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, Anda mungkin tidak percaya jika saya mengatakan saya bahkan dapat membunuh pembudidaya di tahap sintesis bentuk. Tahap sintesis bentuk? Kamu, Suke, ini bukan saat yang tepat untuk membuat lelucon sekarang. Saya tidak berbohong kepada Anda. Banyak murid dari Sekte Scarlet yang telah muncul di kota kekaisaran baru-baru ini. Ayo, Haitang, kenapa kamu tidak percaya padaku? Saya benar-benar kuat sekarang. Tidak peduli seberapa kuat Anda tidak dapat bertahan dari serangan seorang kultivator di tahap sintesis bentuk. Anda sebaiknya pergi sebelum terlihat oleh mereka. Tidak mungkin, Suke duduk dengan kokoh seolah tidak ada yang bisa memaksanya pergi. Kamu berdiri, situ Haitang berkata dengan heran. Dia telah mencoba memerintahkan Suke untuk berdiri seperti seorang jenderal, memimpin pasukannya. Tidak. Berdiri. Tidak. Anda. Aduh, oke, aku bisa berdiri. Tapi kamu harus menciumku, memelukku, dan mengangkatku dulu. Kata Suke sambil membuka tangannya, mengatupkan bibirnya, dan memandang situ Haitang dengan cara yang jahat, yang membuat situ Haitang sangat marah. Dia hampir ingin memukulinya. Melolong. Sialan, mata anjingku dibutakan. Buttface yang tidak jauh dari situ berteriak sinis sebelum situ Haitang sempat mengatakan apapun. Bang! Suke tidak mengatakan apa-apa selain meniup Buttface keluar dari rumah gubernur kota secara langsung dengan seni sulap. Saat ini, situ Haitang, yang baru sadar, berkata sambil menatap Suke, sebagai orang dewasa, kamu seharusnya bisa merasakan betapa berbahayanya situasinya. Ini benar-benar bukan saat yang tepat untuk membuat lelucon sekarang. Suke tersenyum sedikit dan mulai menyisir poninya dengan jari-jarinya dengan cara yang alami dan tidak terkendali. Dia memandang situ Haitang dan berkata dengan serius, jika saya mengatakan apa yang saya katakan tadi benar, apakah Anda akan mempercayai saya? Situ Haitang tercengang dengan kata-katanya. Setelah menatapnya dengan heran beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, tidak. Kemudian, dia berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Setelah bergegas pergi, dia berhenti di sudut sepi di mana tidak ada orang di dekatnya dan mulai terengah-engah. Wajahnya yang putih dan cantik memerah. Dia menutupi dadanya dengan tangannya dan mencoba menenangkan hatinya yang bersemangat. Pada saat yang sama, di Sekte Scarlet yang, beberapa lelaki tua berambut abu-abu sedang duduk di aula pertemuan. Suasananya cukup melankolis. Seorang lelaki tua yang baik hati, yang duduk di kursi di posisi tertinggi, telah mencapai tahap transformasi bayi. Jika Suke ada di sini, dia pasti akan mengenali lelaki tua itu, yang merupakan ayah Sang Wu dan pemimpin sekte dari Sekte Scarlet yang. Orang tua itu adalah Sang Ling. Bagaimana investigasinya? Di mana putraku? Sang Ling bertanya, saat dia melihat para tetua dari Sekte Scarlet yang. Seorang penatua menghela nafas, keluarga Gong mengirimi kami surat, yang mengatakan bahwa Sang Wu sama sekali tidak pergi ke keluarga Gong. Juga, penguasa dan pelindung lainnya yang pergi ke Gunung Lima Elemen pada saat itu juga tidak pulang. Keluarga Gong berpikir bahwa mereka mungkin masih berada di Gunung Lima Elemen sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika ya, mengapa kita belum mendengar kabar dari mereka sampai sekarang? Sekarang kita punya masalah besar. Ini bukan pertanda baik, tapi pertanda buruk bagi Sang Wu. Mereka menggelengkan kepala dan tidak tahu harus berkata apa. Ini dia informasi penting, teriakan keras datang dari gerbang sekte saat ini. Kemudian, seorang murid dari Sekte Scarlet yang tiba di pintu masuk aula pertemuan. Dia berlutut dan melaporkan dengan hormat, pemimpin sekte, tetua, saya mendapat berita terbaru dari magang senior di kota kekaisaran. Mereka mengatakan telah menemukan keberadaan Sang Wu. Yah, beritahu kami, di mana dia, para sesepuh dan Sang Ling terhibur oleh berita itu. Mereka duduk dan menatap murid itu. Magang itu tidak berani untuk melihat ke atas saat dia menjawab dengan tergesa-gesa pemimpin sekte, tetua, kakak magang senior mengatakan dia menangkap seorang kasim mabuk di kota kekaisaran.
Setelah disiksa dengan kejam, Kasim itu mengakui sesuatu. Setelah mengatakan itu, si magang tidak berani melanjutkan laporannya. "Hei, kenapa kamu hem dan haw? Katakan saja," kata seorang penatua dengan marah. Magang itu menjawab dengan tergesa-gesa, "Oke." Kasim itu mengakui bahwa Sang Wu, tuan muda dari keluarga Gong, dan 8 pelindungnya semuanya dibunuh oleh Suke 5 tahun lalu. Apa? Tiba-tiba, tetua dan Sang Ling benar-benar terpana dan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Apakah mereka dibunuh 5 tahun lalu? Bagaimana ini bisa terjadi? Kedaulatan keluarga Gong dan pelindungnya bahkan lebih kuat dari kita. Bagaimana mungkin mereka dibunuh oleh Suke? Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan teror. Putra pemimpin Sekte Scarlet yang terbunuh, dan mereka baru menemukan kebenaran setelah 5 tahun. Ini tidak masuk akal. Namun, Sekte Scarlet Yang dan keluarga Gong telah menerima begitu saja bahwa orang-orang mereka berada di tempat pihak lain karena jarak yang jauh di antara mereka, serta tingginya biaya pengiriman surat. Oleh karena itu, mereka tidak khawatir tentang masalah ini selama bertahun-tahun. Jika Sang Ling tidak bertanya tentang Sang Wu dalam suratnya kepada keluarga Gong, dia akan tetap tidak tahu apa-apa sampai sekarang. Ini keterlaluan. Suke telah menindas kami sampai ekstrim. Itulah mengapa Suke menghilang selama bertahun-tahun. Dia melarikan diri karena dia takut dihukum oleh kami dan keluarga Gong setelah kami menemukan kebenarannya, kata tetua itu dengan marah. Ini jelas merupakan penghinaan besar bagi Sekte Scarlet Yang. Selain itu, penguasa keluarga Gong dan 8 pelindungnya terbunuh bersama dengan Sang Wu. Sekte Scarlet Yang tidak dapat menghindari hukuman dari keluarga Gong bahkan jika Sang Ling adalah kerabat jauh dari keluarga Gong. Memikirkan hal ini, para tetua mau tak mau khawatir. "Pemimpin sekte, apa yang harus kita lakukan?" Seorang penatua bertanya tentang Sang Ling. Tepat pada saat ini, pemimpin sekte tenggelam dalam rasa sakit karena kehilangan putranya. Sebagai seorang kultivator yang baik hati dan tercerahkan, dia telah berusaha memberikan pendidikan yang baik kepada putranya. Akhirnya, Sang Ling bersandar di kursinya perlahan. Kemudian, sambil menarik napas dalam-dalam, dia berkata, "Temukan dia. Saya memerintahkan Anda untuk mencari tahu di mana Suke berada." Tidak peduli seberapa ramahnya dia dengan Suke sebelumnya, Sang Ling hanya ingin membalaskan dendam putranya sekarang. "Pemimpin sekte, kakak magang senior kami juga memberitahu saya bahwa mereka melihat Suke di kota kekaisaran. Sekarang Suke mungkin ada di kota salju." Murid itu melaporkan lagi. Kata-katanya mengejutkan para tetua dan Sang Ling sekali lagi. Kota salju? Gubernur kota salju adalah putri dari keluarga situ kan? Mengapa bajingan kecil Suke pergi ke sana? Mungkinkah rumor itu benar? Mereka adalah, seorang tetua menghentikan prediksinya saat dia memandang Sang Ling dengan hati-hati. Wajah Sang Ling gelap. Ketika dia berada di kota salju pada tahun-tahun itu, dia telah mendengar desas-desus tentang hubungan misterius antara Suke dan calon menantu perempuannya. Sekarang Suke telah membunuh Sang Wu. Kemudian, dia ditemukan di Snow City. Tindakannya benar-benar bisa memperdalam kesalahpahaman. Bang! Sang Ling menghancurkan meja kayu di sampingnya. Kemudian, dia berdiri dan berkata sambil mengatupkan giginya dengan marah, "Kirim surat ke keluarga Gong untuk segera meminta bala bantuan. Minta mereka untuk mengirim 10 pembangkit tenaga listrik di tahap pelatihan Void di sini. Saya akan membalaskan dendam putra saya dengan membuat pasangan yang berzina itu hidup mati." 1 hari, 2 hari, 3 hari. Suke telah tinggal di rumah gubernur kota salju selama 7 hari terakhir. Selain sering menggoda Situ Haitang, dia menghabiskan sebagian besar sisa waktunya untuk makan, tidur, dan memukul Budfest. Sebelumnya, Suke meragukan apakah Budfest punya rahasia. Setiap kali Suke menemukan Budfest, dia akan menghajar Budfest untuk melihat apakah dia bisa mempelajari rahasianya. Namun, tiba-tiba Budfest keras kepala dan enggan mengungkapkan rahasianya. Akhirnya, Suke menemukan kesempatannya di malam yang gelap. Dia menemukan Budfest menyelinap keluar dari rumah gubernur kota dan berlari menuju gudang besar di kota. Suke menyembunyikan nafas dan baunya dan mengikuti Budfest dengan tenang, karena dia terkejut dengan kemana Budfest pergi. Gudang besar ini adalah pabrik es yang dibangun oleh Suke. Ini sangat aneh, ternyata Budfest akan mencuri Ice Pops.
Suke bergumam dengan ragu pada dirinya sendiri dan merasa ada yang tidak beres. Biasanya, jika Buttfast hanya akan mencuri Ice Pop, dia tidak akan begitu keras kepala sehingga dia menolak untuk mengungkapkan rencananya setelah dipukuli oleh Suke selama beberapa hari. Sesuatu yang salah? Konspirasi? Pasti ada konspirasi? Suke yakin masalah ini sangat rumit. Dia mengenal Buttfast dengan sangat baik sehingga dia bisa memastikan bahwa Buttfast memiliki beberapa rahasia yang tidak diketahui. Kunjungi freewebovel.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Suara mendesing. Di malam yang gelap, Buttfast mengubah dirinya menjadi pencuri yang fleksibel dan melompat ke pabrik es dengan mudah. Berdiri di depan tumpukan es, Buttfast hanya bisa ngiler tanpa malu. Suke bersembunyi di atap pabrik, masih menyembunyikan nafas dan baunya. Kemudian, dia melepas beberapa ubin atap dan mulai memata-matai Buttfast dengan matanya yang tajam. Wahahaha, setelah menanggung penghinaan begitu lama, akhirnya aku menemukan begitu banyak es yang tersimpan. Penderitaanku dipukuli beberapa hari terakhir ini tidak sia-sia. Buttfast, yang berdiri di depan Ice Pop, mulai berseru saat ini. Ekspresi dari semua penderitaan yang mendapatkan ganjarannya muncul di wajahnya yang seperti serak. Kemudian, dia menjilat es dengan lidahnya yang panjang. Rasanya sangat berkesan. Mereka sangat lezat. Melolong, aku hampir merasa abadi. Buttfast melolong keras lagi. Setelah itu, Buttfast melihat sekeliling dengan waspada. Kemudian, dia tiba-tiba melambaikan kaki anjingnya. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyembur keluar dari perut putihnya dan secara bertahap menjadi lebih menyilaukan dan lebih besar. Bang! Suara tumpul datang dari kehampaan. Kemudian, antarmuka yang berkilauan muncul di bagian depan perut Buttfast. Itu seperti ruang penyimpanan independen, yang diisi dengan banyak barang berharga. Suke melihat perhiasan emas dan perak, batu roh, pil, bahan obat langka dan berharga, dan bahkan banyak artefak sihir bermutu tinggi. Itu seperti rumah harta karun raksasa? Suke sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Perut Buttfast memang merupakan ruang penyimpanan. Selain itu, rumah harta karun Buttfast hampir sama akalnya dengan paket sistemnya. Lebih penting lagi, Suke melihat banyak hal yang akrab di ruang penyimpanan itu, seperti burger, kopi, dan biaya tas. Semua barang itu diberikan kepadanya oleh Suke. Tampaknya Buttfast mengambil beberapa dari mereka secara pribadi. Desir. Pada saat ini, suara ringan datang dari bawah. Buttfast melambaikan cakarnya untuk membuang semua pop es ke ruang penyimpanannya sekaligus. Setelah itu, ruang yang mempesona menghilang dalam sekejap. Buttfast melihat sekeliling lagi. Kemudian dia berlari keluar dari pabrik dan langsung menghilang. Suke tersenyum dingin dari atap pabrik. Buttfast menyembunyikan ruang penyimpanan independen di tubuhnya, yang hampir seperti dunia mini. Orang ini luar biasa hebat, menyimpan rahasia besar begitu lama. Melolong, siapa di sana? Berhenti, jangan lari, ayo duel. Tiba-tiba, teriakan Buttfast terdengar dari kejauhan. Kemudian, dia mulai mengejar udara saat teriakan kerasnya bergema di seluruh kota salju. Pencuri, berhenti. Kamu benar-benar malang hari ini karena kamu harus menghadapiku. Apa yang kamu curi? Serahkan saja mereka. Rekan-rekan wargaku, ayo, bantu saya telah menemukan pencuri di kota. Melolong, beraninya kau menggunakan trik ini? Kamu sangat jahat. Tiba-tiba, Buttfast berbaring telentang di pintu masuk pabrik es pop seolah-olah dia akan mati. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat yang sama, beberapa sosok muncul, yang merupakan prajurit patroli kota salju. Ketika para prajurit melihat Buttfast, yang terbaring di tanah seolah-olah dia terluka parah, mereka bergegas mendekat dan bertanya dengan tergesa-gesa, Buttfast, kamu baik-baik saja? Di mana pencurinya? Buttfast berteriak histeris sambil memegangi perutnya. Jeritannya menarik lebih banyak warga dan pembudidaya Snow City. Jalanan yang gelap diterangi oleh banyak lentera. Bokong, apa yang terjadi? Bagaimana bisa seorang pencuri muncul di kota? Kamu tidak apa-apa, apakah Anda terluka oleh pencuri itu? Di mana dia? Beritahu kami akan membalas dendam untukmu. Para penonton bertanya tentang luka Buttfast dengan penuh perhatian.
Buttface mengangkat cakarnya dengan susah payah dan berkata pada kaki terakhirnya, "Teman-teman, tolong panggil aku Raja Perkasa." Para penonton tidak bisa menahan senyum. Kemudian, mereka menjawab dengan malu, oke, Raja Perkasa, apa yang terjadi?" "Sayang." Buttface menghela nafas panjang dan berkata, dengan air mata berlinang, "Baru saja saya sedang berkultivasi. Saya menemukan fenomena astronomi yang tidak normal. Kemudian, saya keluar untuk melihat-lihat. Saya melihat seorang pencuri yang telah menyelinap ke pabrik ice pop dan mencuri semua ice pop. Saya melangkah keluar dan bertarung dengannya selama 300 ronde. Saya tidak menyangka akan terluka oleh tipuannya karena kecerobohan saya. Dan pencuri itu telah melarikan diri." Setelah mengatakan itu, Buttface kembali berbaring di tanah dan mencengkeram perutnya dengan sedih seolah-olah dia akan mati. Mendengar itu, para penonton langsung menjadi serius. "Saya tidak menyangka pencuri bisa muncul di Snow City, yang selalu damai dan aman. Tempat ini selalu dijaga oleh banyak prajurit. Pencuri yang berhasil menyelinap masuk diam-diam pasti sangat kuat." Suke sudah terhibur dengan akting Buttface. Dia tidak menyangka Buttface bisa memainkan tipuan pencuri yang berteriak, "Hentikan pencuri," dengan terampil setelah mencuri es pop. Suara mendesing. Suke meninggalkan atap dan melompat ke jalan terdekat. Kemudian dia berlari keluar dengan tergesa-gesa, bertanya dengan cemas, "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" "Jenderal Zuge, kedatanganmu benar-benar tepat waktu." Buttface, Mighty King terluka." Para penonton menceritakan kisah yang diceritakan oleh Buttface kepada Suke. Mendengar ceritanya, Suke mengubah ekspresinya dan berteriak sambil menatap Buttface dengan cemas, "Apa? Buttface, apakah kamu baik-baik saja?" Saat dia berteriak, dia berlari ke Buttface dan langsung duduk di samping Buttface. Buttface berkata dengan sedih ketika dia melihat Suke, "Anak kecil, bocah, aku sekarat." "Tidak." Suke langsung menangis dan berkata dengan sedih sambil memukul Buttface terus-menerus, "Tidak, Buttface, kamu tidak bisa mati. Bangun, kamu tidak bisa mati." Buttface tercengang. "Astaga, bocah cilik, persetan denganmu." "Bang." "Wajah bodoh." "Buttface, bangun." "Bang." "Jangan mati, Buttface." "Bang." "Bicaralah denganku, Buttface." Suke meninju Buttface setelah setiap pernyataan. Buttface sangat marah sehingga dia hampir menjadi gila. Dia benar-benar ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika Suke melihatnya membuka mulut hendak mengatakan sesuatu, Suke akan meninju mulutnya untuk memukul kata-kata kotor yang akan dia katakan. Kunjungi freewebovel.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan Buttface hanyalah menatap Suke dengan mata terbuka lebar. Namun, semua penonton tertipu oleh akting Suke. Di malam yang gelap, yang bisa mereka lihat hanyalah pemilik yang putus asa yang memeluk hewan peliharaannya yang sekarat. "Sayang, ini sangat tidak terduga. Jenderal Zuge, tolong tahan kesedihanmu. Anda harus hidup dengan perubahan yang tak terelakkan." "Benar, hal yang paling mendesak sekarang adalah menemukan pencuri itu dan membalas dendam untuk Buttface." Para penonton mulai menghibur Suke. Namun, Suke mengabaikan penghiburan mereka dan terus meninju Buttface. Melihat itu, para penonton tidak bisa menahan nafas. "Aduh, ayo pergi. Kita harus meninggalkan Jenderal Zuge sendiri," seorang lelaki tua berkata. Penonton lainnya mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal kepada Suke. Kemudian, semua penonton pergi, satu demi satu. Dalam waktu singkat, mereka semua pergi. Suke mengangkat Buttface dengan ekornya. Kemudian, dia mulai mengayunkan Buttface yang terbalik. "Melolong! Melolong! Melolong! Brengsek! Persetan denganmu, bocah cilik, lepaskan aku. Sial, kau menjebakku dengan trikmu lagi. Melolong! Omong kosong! Lepaskan aku akan pingsan." Buttface terus mengeluarkan kata-kata kotor dari mulutnya seperti senapan mesin. Keempat kakinya menendang tanpa tujuan di udara, yang berarti dia berusaha melawan. Namun, dia hampir pingsan karena mengayun dan gagal mengenai Suke. Suke mengayunkan Buttface dengan cepat di udara. Suke hanya ingin tahu apakah ruang penyimpanan akan keluar dari perut Buttface. Namun, hasilnya mengecewakannya. Desir.
Suke mengeluarkan pedang bintang 8 dan mengarahkannya ke perut Budfest. Suke sudah lama tidak menggunakan pedang itu, sejak roh pedang memulai kultivasinya yang terpencil. Namun, Budfest memberikan pedang ini kepada Suke, yang tahu dengan jelas bahwa ada roh pedang yang kuat di dalamnya. Ketika Suke mengarahkan pedang ke perutnya, Budfest diliputi ketakutan. Anak kecil, bocah, apa yang akan kamu lakukan? Jangan lakukan hal bodoh, saya hanya menerima duel tangan kosong. Budfest menelan ludah dan berkata dengan gugup. Suke berkata sambil tersenyum, Budfest, hentikan omong kosongmu. Ini adalah waktu penjarahan sekarang. Kamu bisa menyerahkan rahasia di perutmu, atau aku bisa menemukannya dengan membedah perutmu. Rahasia apa? Bocah cilik, jangan coba-coba menjebakku. Sebagai seorang kultivator yang jujur dan lurus, saya tidak punya rahasia. Aduh, sakit. Singkirkan pedang itu. Jangan berpura-pura tidak bersalah. Saya melihat bagaimana Anda mencuri es pop itu sekarang, kata Suke sambil tersenyum. Mendengar itu, Budfest melepaskan perlawanannya dan segera menutupi perutnya dengan cakarnya. Suke cukup senang melihatnya. Sebenarnya, dia tidak ingin mengambil ruang penyimpanan Budfest. Dia hanya ingin melihat ruang penyimpanan ini karena penasaran. Suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok tubuh berlari dari kejauhan. Suke dan Budfest mendongak dan menemukan si Tu Haitang tiba. Suke, kamu harus segera meninggalkan tempat ini. Pengintai saya memberitahu saya 10 pembangkit tenaga listrik di tahap pelatihan Void dari keluarga Gong telah tiba di Sekte Scarlet Yang. Sebentar lagi, mereka akan tiba di sini. Akan terlambat jika kamu tidak segera pergi. 10 pembudidaya di tahap pelatihan Void dari sekte luar negeri yang kuat tidak dapat dihentikan untuknya. Oh, saya tidak menyangka keluarga Gong berani mengirim orang ke sini. Suke tersenyum setelah mendengarnya. Dia menduga sangat mungkin Sekte Scarlet yang tidak menyebutkan namanya kepada keluarga Gong. Jika tidak, keluarga Gong tidak akan pernah punya nyali untuk mengirim orang-orangnya ke tempat ini. Melihat reaksinya, si Tu Haitang mau tidak mau berkata dengan cemas, Suke, jangan remehkan mereka. Meskipun kekuatan pembangkit tenaga listrik luar negeri itu dapat ditekan di Gunung 5 Elemen, Anda masih harus menghadapi 10 pembangkit tenaga listrik di tahap pelatihan Void. Mereka hanya pembudidaya di tahap pelatihan Void, jangan khawatir. Orang-orang dari keluarga Gong seharusnya hanya berbicara denganku sambil berlutut. Suke melambaikan tangannya dan berkata dengan bangga. Si Tu Haitang hanya bisa memutar matanya. Jika Suke mengatakan bahwa dia yakin untuk menghadapi 10 pembangkit tenaga listrik di tahap pelatihan Void, mungkin dia seharusnya sedikit mempercayainya. Tetapi ketika Suke mengatakan orang-orang dari keluarga Gong hanya boleh berlutut di depannya, ini sama sekali tidak mungkin bagi si Tu Haitang. Faktanya, itu bukan karena si Tu Haitang tidak mempercayai kekuatan Suke, hanya saja kesenjangan kekuatan antara Gunung 5 Elemen dan wilayah luar negeri terlalu besar. Selain itu, keluarga Gong adalah salah satu penguasa di benua timur. Dalam keadaan seperti itu, siapapun akan mengatakan Suke tidak masuk akal, tidak hanya si Tu Haitang. Gubernur kota Haitang, orang ini tidak menyombongkan diri. Orang-orang dari keluarga Gong tidak hanya akan berbicara dengannya sambil berlutut, tetapi juga berbicara dengan saya dengan berbaring tengkurap. Budfest juga berkata dengan bangga saat ini. Ketika dia berada di benua timur, dia mengaku sebagai wakil pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak, yang cukup efektif untuk mengintimidasi orang lain. Namun, si Tu Haitang terdiam setelah mendengar kata-katanya. Karena dia mengenal Budfest dengan cukup baik, dan dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Budfest. Jangan buang waktumu, Anda harus pergi sekarang. Paling buruk, saya bisa. Si Tu Haitang menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas sambil menatap Suke, paling buruk, aku juga bisa pergi bersamamu. Ah, mata Suke terbuka lebar. Pergi denganku. Omong kosong, apakah ini berarti, aku mencuri tunangan Sang Wu? Saya membunuh Sang Wu beberapa tahun yang lalu, sekarang saya mencuri tunangannya. Mungkinkah saya dikutuk oleh surga karena ini? Aku tahu alasan kamu ingin tinggal di sini, jadi aku memutuskan untuk pergi bersamamu. Si Tu Haitang berkata sambil menatap Suke secara langsung tanpa rasa malu. Ini pasti gayanya, tomboy yang kompeten dan lugas. Omong kosong. Gubernur kota Haitang, Anda tidak bisa pergi bersamanya?
Orang ini. Butface berhenti karena dia merasakan pedang tajam di perutnya sebelum menyelesaikan kata-katanya. Tiba-tiba, Butface mengubah ekspresinya dan berkata, Gubernur Kota Haitang, saya pikir Anda telah membuat pilihan yang tepat. Terus terang, saudaraku Ke adalah satu-satunya yang tak terkalahkan di antara semua manusia di dunia ini. Lihat, matanya yang melankolis, janggutnya yang tipis, dan wajahnya yang tampan seperti bintang yang mempesona dan luar biasa di malam yang gelap. Dia adalah penguasa laki-laki. Dia adalah pembangkit tenaga listrik di antara para penguasa. Sangat tepat untuk pergi bersamanya. Jika Anda menginginkan seorang suami, Suke adalah pilihan terbaik Anda.